ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الفاتح إلى السيد المرحوم أحمد الهاشمي وأبو ياسين محمد بن علي المالكي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. وبالسند المتصل إلى السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. إلى أن قال الضيافة 3 أيام. الضيافة tining ajamu tamoy. 3 ayamin paneka telok benyak-benyak areh. Wajaizatuhu bentining paparing ngah tamoy yaumun panikah saare mulailatun ben samalem. Waman bentining pasyara orang kana panikalamun bade pasyaraman yu'minu panika iman pasyaraman billahi kalaban Allah wal yaumi ben are al akhiri sedibudi ayyumil kiamah. Fal yukrim maka becek amul jaakina pasyaraman doifahu dekah tamu yakman. Waman bentining pasyara orang kana panikalamun bada pasyaraman yu'minu panika iman pasyaraman billahi kalaban Allah wal yaumi ban are al akhiri sedibudi falyaqul maka becek atabuah pasyaraman khairan dekah kapagusan au otabana mentak misal atabuah bagus yaskut nang nengah pasyaraman rawa riwayatakihu deka hadal hadis Al-Bukhari pasyara Imam Bukhari wa Muslimun ban Imam Muslim. Jadi dalam Islam kita dianjurkan keangkui memuliakan tamu. Amul jaaki dek katamu siapapun dia, baik tamu kela orang soki, orang miskin, orang mulja, orang misalnya
sekas tanah bebe orang sampurna, orang rendahan misalnya, maka kita itu disunnahkan untuk memuliakan mereka semua. Siapapun yang datang, pejabat, bukan pejabat, orang biasa, sogi, miskin, mereka semuanya para tamu punya hak untuk kita muliakan, kita servis, kita jamu. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, saya maksud iman si sempurna. Mun orang mukmin dipastikan semuanya iman dekat Allah dan iman dekat hari kiamat. Cuma tong situnga dari sengkok musuh naria imanna beda 100%, 40%, 50%, belum 10%, beda 100%. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, saya maksud iman kalaban sempurna, iman yang betul-betul iman 80 ke atas, 80% sampai 90 sampai 100, maka tebunan Rasulullah hendaklah dia itu memuliakan tamu walaupun tak wajib. Bahasanya hendaklah, yaitu sunnah hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa haknya tamu untuk kita muliakan? Maka dikatakan kelak di hadis pertama, di awal hadis ini Rasulullah mengatakan ad-diyafa salasatu ayyamin. Mun bertamoy, maka tamu itu berhak kita servis, kita jamu itu selama 3 hari. Mun lebih 3 hari sudah berarti biasa saja. Setelah lebih dari toleh bodoh tamu yang tak ngerti-ngerti, amain kekencana sampai seminggu, sebulan, neng kencana. Padahal hakud diafa itu hanya 3 hari. Selebihnya deki terserang kau amu sobakna. Mun abri ya sodokoh, mun tak abri tak masalah aja. Ya sudah, suruh biaya hidup sendiri. Tapi yang memuna abri jaranya mana sodokoh. Dia itu tamu itu hanya punya hak 3 hari. Bahkan wajah izatuhu yaumun walailah. Hari pertama saja kita itu memberikan lebih jamuannya, pak keluar kapisi andi komo subana, melebihi dari kebiasaan kita. Silakan muliakan tamu gila. Tapi emang tamu gila teluare hari pertama saja. Seandiknya bahkan lebih. Hari kedua sudah biasa. Seperti tamu-tamu biasa. Hari pertama pak keluar kepi. Bahkan dikatakan menurut pendapat Imam Ahmad, hakud diafa itu sewajib itu hanya 1 hari, yaumun walailah. Selepas itu tidak. Nah, dari sini menga mun namui ka orang cek bid'ah ngerti tibi. Batasan nami berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari maka silakan nyari tibi. Maksudnya nyari penghidupan tibi. Iya, tergantung deka sahibul bait, orang seandi bungko. Adanya mana andi zauk, andi perasaan. Dah. Terus Rasulullah atabu falyakul khairan au yaskut. Penting ya. Tantena orang gila iman dan sampurna dekat Allah,
maka orang itu hendaklah berkata yang baik. Hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa, liyaskut, maka diamlah. Karena banyak orang gara-gara lesan ya. Saporana gara-gara lesan banyak saya masuk neraka. Lesan ini adalah sesuatu yang tidak bertulang, lemes, kempang cak ngocak anda ke orang lain, seneng aghibah arasani orang lain, seneng apesuan, seneng apa acaca resem, ada lesan ada. Maka nanti Rasulullah membuat nelakar iman dan sampurna ke Allah. Cirinya ketika akan bicara maka hendaklah peker gelu dengan ki, peker gelu, fokus apa nje. Mon fokus silakan berbicara. Kalau tidak diam kunci. Maklai selamat apa? Sekali lagi banyak orang masuk dek ke neraka sebab apa? Kalau ben sebab lesan. Makanya kita itu berbicara ada tempat dan ada waktunya. Lebih baik pa banyak tafakkur, ceknya banyak acacaan. Lesan dia kuna aki apa? Kaangkui atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Pa banyak lesan dia kun aki atikir. Maklera abak selamat. Ya, maklai selamat. Beda. Kelang kuat macam benda nemo. Beda petok tikiran. Ya, beda petok tikiran ketika kita itu membacanya. Beda petok kalimat yaitu zikir, ketika kita itu menghafalnya dan mempraktikannya, maka kita akan menjadi orang yang mulia mongko Allah dan para malaikat. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya kelak sebanyak buih di lautan. Dan dia itu akan mendapatkan nyaman dalam alaqo ibadah, manis, bakal tahu deka manis sa ibadah, dan kehidupannya dan kematiannya akan aman, bakal nyaman, bakal jebur. Maka perlu praktek dah. Maklai tak acacaan melolo. Bade musola caca. Nger sebelum adzan menglah masuk musola neng ya, kunaki maca Quran, kunaki atikir, cok pas tojo ibu di nger, ada benih tempatnya anu jagung ngameng terus jagungan apa kafe wah, ntar kafe bana cek musola ria dibangun di atas pondasi atikir dekat Allah, nggak pinter dah ya. Cak acacaan kunaki masuk musola langsung ngelak Quran, nakut tasbih ngafal lagi atau bala. Cak acacaan masuk kencana. Nanti cak acacaan masuk musola khusus tempat untuk ngaji, zikir, salat, ibadah. Mengelan jadi bana silakan. Bade kafe di ngobrol lah kabar temor. Beda ibu di kamar silakan caca. Beda bekto beda bekto beda tempat. Tapi kelak caknya banyak acaca, pa banyak atikir. Tabuna Al-Faqih Abul Laits rahimahullah taala beliau mengatakan man hafidha sab'an kalimatin fa huwa syarifun 'inda Allah taala wal malaikah wa yaghfirullahu dzunubah walau kanat mithla zabadil bahr wa yajidu halawatat ta'ah wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan.
Karena beda coba cek benar kitab Nasahihul Ibad di sana. Apaan? Yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Si paling sempurna, paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertama. Kapan kita membaca? Setiap kita akan melakukan aktivitas. Keluar dari kamar, bismillah. Ya. Kemudian ngaji, bismillah. Nginomah, bismillah. Ada bismillah. Pokoknya setiap akan melakukan aktivitas yang baik itu diawali kalaban bismillah, minimal paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertama, karena kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fawa aqta. Pada hadis lah, setiap perkara yang baik menurut syariat, bukan menurut manusia, itu ketika tidak diawali kalaban bacaan basmalah, maka perkara kelak menjadi aqta ay qalilul barokah, sakoni barokah. Nah, ada pertama, setiap aktivitas baca apa? Bismillah. Baca kitab, bismillah. Ngafal lagi ya, bismillah. Ngakana, bismillah. Nginoma, bismillah. Nomor 2 yaitu apa? Hamdalah, membaca alhamdulillah. Setiap selesai melakukan aktivitas sebaik sebagus, maka cek kalau payah maca alhamdulillah. Nginom gelak maca bismillah. Mari nginom alhamdulillah. Ngakan diawali kalaban bismillah. Mari ngakan alhamdulillah. Mangkat kamu selang ngaji baca bis. Mari ngaji alhamdulillah. Barokah bana. Maka aktivitas kita itu akan barokah. Pendek bismillah alhamdulillah. Nomor 3. Apa nomor 3? Yaitu pabennya istighfar. Khususnya ketika lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Apesuan bermah astagfirullah. Lisanna cak-kocaan kancana, pabennya astagfirullah. Setiap melakukan kesalahan langsung istighfar. Pasti aba-abana punya dosana. Maka ya jaga istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal berapa sehari samalem petong bolo kaleh. Astagfirullah, astagfirullah. Kok musabetna banyak dosana. Terutama dosa lisan ya. Maka sampai Rasulullah apa? Dalam hadis lain ajamin. Siapa-siapa orang saya bisa ajaga dekkah sesuatu saya beda di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisanna, kedua pahana, yaitu kamalwanna, maka engkau ajamin surga. Saking pentingnya aja lesan. Apa punya tikir, punya istighfar. Rasi nomor 3. Serempak apa? Pabenyak maca insyaallah. Ketika kita punya misalnya andi keinginan otabena acenci dekat orang, pabenyak ngoca insyaallah. Insyaallah. Misalnya ada orang misalnya kabukna dan esokna lakunya hadir kiai. Insyaallah. Insyaallah di sini ada 2 maksudnya. Pertama, insyaallah di situ
Ketika kita mengawali sesuatu dengan insya Allah, kita menginginkan keberkahan dari lafaz itu. Dari lafaz insya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya insya Allah lamun ngersaaki pasyar Allah. Betul, insya Allah tenkulah. Memang sang belum puluh persen, sang puluh persen kau lebih bisa hadir. Tapi insya Allah takok beda aral tengah-tengah. Tapi mong buat napas tak entara, lakar tak niat entara, jangan ngocak insya Allah. Ngocak insya Allah dia apa? Ketika memang sudah 80-90% insya Allah keng takok beda aral. Karena orang tak temu ya, tak temu. Yang mana syawagil, yaitu kesibukan atau tak keteng lupa amba. Maka kala datangkan perbanyak kalimat insyaallah. Dan nomor berapa lah? Nomor 4 ya. Nomor 5, pabanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap kita diuji oleh Allah misalnya dengan sesuatu perkara yang tidak kita senangi, maka pabanyak la haula wala quwwata illa billah. Yang nomor berapa? Nomor 6, pabanyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita itu mendapatkan musibah, baik kita sendiri atau saudara kita, baik keluarga kita atau saudara kita atau saudara seiman, ya, saudara seiman. Maca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si terakhir yaitu pabanyak atikir lesana kalaban kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Man orang lah senang maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka orang itu bakal masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, bakal masuk surga. Ada petok dia buat nak jaga. Lisan ini cek sampai berkata yang jelek neng yang mun tak bisa atikir dia neng di sana. Nah itu popong pada munasabah ya, mun masuk kamu sholat pinteri kok matoroah. Musalla ini tempat ibadah, benih tempat kerja, benih tempat ngobrol, tempat sholat, tempat ngaji, tempat atikir. Maka jaga kehormatan tempat ibadah kita. Jadi mabui mana? Karena tempat ibadah termasuk sya'airullah. Wa may yu'azzim sya'airullah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah dah masjid, musalla, tempat ibadah, maka itu termasuk tandana orang atina takut dekat Allah. Maknanya bermah mun beda orang di antara kita ketika beda dalam situng syiar-syiar Allah, misalnya waktu Maulid Nabi tidak mengagungkan dekat kanjeng Nabi, berarti apa? Atina kita takut dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika berdiri mah musalla, masjid. Tak dirasa takdim, engkau dia masuk dekat tempat ibadah, engkau dia masuk dekat compokna Allah. Kemudian tidak ada rasa takdim, berarti apa? Takokna, takwanya dekat Allah ki orang. Ini, cak nyala ki siapa-siapa, abali dekat abad TV. Kembalikan kesalahan itu kepada kita semua. Maksudnya berumah makleh sengkok musibahna pada introspeksi. Sekali lagi matoroa mon masuk ke musalla tempat ibadah cek
acacaan. Mun acacaan keluar gelu acacah. Mana dia? Cak acacah kecuali apa? Kecuali yaitu zikir, ngaji, ngafal lagi, kemudian sholat dan semacamnya untuk ibadah. Cak acacah selain ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.